Di sebuah hutan yang belantara, terdengar suara tangisan ulat kecil. Dia menangis dengan sangat keras. Hihihi, hihihi, hihihi. Tangisannya yang keras membuat si belalang yang hidup di sebelahnya menjadi terbangun dari tidurnya. Ah, siapa itu? Bikin bangun aku tidur saja. Kemudian si belalang mencoba untuk tidur lagi. Tetapi lagi-lagi suara keras itu memecah kesunyian di hutan. Hihihi, hihihi. Akhirnya si belalang bangun lagi. Ah, siapa toh itu? Kemudian dia berdiri dan melompat menuju ke sumber suara. Di sana, dia melihat ternyata ada seekor ulat kecil yang sedang menangis. Hihihi, hihihi. Hai ulat, kenapa kamu menangis? Tanya belalang kepada ulat tersebut. Kemudian ulat tadi hanya melihatnya, tetapi dia tidak menjawab. Tetapi malah terus menangis. Kemudian si belalang pun mendekat, kemudian dengan lembut dia memegang pundak dari si ulat, kemudian berkata, Ulat, tenang, ini ada Kak Belalang di sini. Kenapa kamu itu menangis? Kemudian dengan mata berkaca-kaca, si ulat pun menjawab, Kak Belalang, aku ini sedang sedih. Kenapa kamu kok sedih? Tanya belalang kepada ulat. Si ulat pun dengan mengiba menjawab, aku ini tidak diterima dimanapun aku berada. Di hutan ini, semua hewan jijik kepadaku. Aku lari ke sekolah, aku main ke sekolah. Ternyata murid-murid di sekolah juga tidak menyukaiku. Mereka lari semuanya. Aku pun kemudian masuk ke meja Bu Guru. Apa yang terjadi? Kukira Bu Guru mau menerimaku. Ternyata Bu Guru pun lari ketakutan melihatku. Tenang, tenang, ulat kecil. Baiklah kalau begitu. Kamu ingin nggak aku ajari sebuah ilmu yang bisa membuat kamu disenangi oleh semua orang? Mau Kak Belalang. Ilmu apa itu ya? Oke, ini ilmunya adalah ilmu tingkat tinggi. Tidak semua orang sanggup melaksanakannya. Tetapi kalau kamu berhasil, maka kamu akan disukai oleh semua makhluk hidup. Ya, yang ada di hutan ini, termasuk manusia juga akan mengejar-ngejar kamu. Karena termotivasi, maka si ulat tadi pun semangat. Mau Kak Belalang, ayo ajari aku, ayo ajari aku. Singkat cerita, akhirnya si belalang pun mengajari ilmu tingkat tinggi agar disukai orang kepada si ulat. Kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, si ulat menaiki sebuah pohon yang sangat tinggi. Dia menuju ke puncak yang paling tinggi di hutan tersebut. Kemudian dia melihat langit luas. Dia melihat penjuru dunia bisa dia lihat. Tetapi dia ketakutan juga karena ada angin yang menerpanya. Dia mau jatuh, tapi dia pegangan. Dia mau turun, tetapi dia teringat cita-citanya, yaitu ingin disukai oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Oleh karena itu dia menguatkan tekadnya. Kemudian setelah sampai di atas, dia kemudian menggantungkan dirinya di atas puncak pohon yang sangat tinggi di hutan tersebut. Kemudian angin pun datang lagi, dia mau jatuh.
tetapi dia lagi-lagi menguatkan dirinya dengan semangatnya. Aku harus bisa, aku harus kuat, karena aku tidak mau diejek dan tidak mau dijauhi oleh teman-temanku lagi. Kemudian dia membuat sebuah rumah di situ, kemudian dia membuat rumah kepompong. Dia masuk di dalamnya, kemudian dia berpuasa selama 1 bulan lamanya. Selama puasa, dia tidak makan. Ulat kecil itu tidak minum. Ulat kecil itu juga tidak mengeluh. Tetapi dia berdoa di dalam hatinya kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah aku sebagai makhluk yang disukai oleh manusia, hewan-hewan lainnya, dan semua teman-temanku. Dia begitu yakin untuk berdoa kepada Tuhannya, sampai akhirnya setelah 1 bulan lamanya, dia kemudian telah selesai melaksanakan puasa. Kemudian dia keluar dari kepompong itu. Terlihat dia sangat lemah. Dia sangat lunglai, tetapi dia berusaha untuk keluar dengan sekuat tenaga. Dia bisa mengeluarkan kepalanya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan badannya. Dia mencoba lagi untuk keluar. Dan akhirnya dia berhasil keluar. Dan dia terheran-heran ketika dia melihat tubuhnya. Dia melihat tangannya sekarang sudah berubah menjadi sebuah sayap yang sangat indah sekali. Dia kemudian melihat tubuhnya sudah menjadi cantik sekarang. Kemudian dia mencoba mengepakkan sayapnya, belajar mengepakkan sayapnya dan jatuh lagi, belajar lagi dan jatuh lagi, dan terus berusaha sampai dia akhirnya bisa terbang. Ye, aku bisa terbang. Ye, aku bisa terbang. Kemudian dia berkeliling ke seluruh ke seluruh hutan tersebut. Dan dia melihat bahwa teman-temannya sangat senang kepadanya, mengejarnya. Semuanya tertarik kepadanya karena sekarang dia sudah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik sekali. Dan dia pun penasaran, aku mau mencoba bermain ke sekolah, kira-kira anak-anak yang ada di sekolah suka aku enggak ya? Kemudian dia terbang, mengepakkan sayapnya. Dan sampai di sekolah, ternyata anak-anak sangat senang sekali mengejarnya, kemudian mencoba untuk bermain-main dengannya. Dan rasa penasaran berikutnya pun dia berkata di dalam hatinya, apakah Bu Guru masih membenciku ketika anak-anak ini menyukaiku? Kemudian untuk menjawab rasa penasarannya, dia pun terbang menuju ke dalam ruang guru. Dan apa yang terjadi? Bu Guru tersenyum di sana. Dia melihat kupu-kupu itu terbang menikmati pemandangan yang sangat indah. Nah, ternyata di sini ada sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Setelah itu, kemudian dia pulang menuju ke hutan dan menemui si belalang. Kak Belalang, terima kasih. Aku sudah diberikan ilmu untuk bisa merubah diriku menjadi baik. Dan sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu yang disukai oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Kak Belalang pun berkata, ya, itu yang namanya adalah usaha. Itu yang namanya ikhtiar. Dan itu yang namanya puasa. Puasa adalah menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, dan menahan berbuat untuk tidak baik, dan mengisi hari-harinya dengan ibadah. Barang siapa yang mau berpuasa, maka insya Allah nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk melakukan itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan tekad yang kuat, dan dibutuhkan motivasi serta semangat. Kupu-kupu, mulai sekarang, dengan tubuhmu yang sekarang,
Jadilah menjadi pribadi yang bersyukur. Kupu-kupu itu pun terbang, kemudian dia mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.